Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi di video ini. Kita bakal bahas soal-soal yang belum dibahas di bab 4 ya. Bab 4 tuh saya lupa babnya apa ya. Pokoknya tentang gaya lah kalau nggak salah. Gerak melingkar apa ya? Gerak melingkar kalau nggak salah. Oke, di sini ada beberapa soal. Salah satu soalnya adalah nomor 5 ini. Jadi di nomor 5 ini kita langsung aja lah. Ajar aja. Benda bermasa M mula-mula diam, jadi dia V0-nya 0, di atas lantai licin, berarti nggak ada gaya gesek. Pada saat P sama dengan 0, benda mulai dikenai gaya dengan horizontal F. Setelah mata second, kecepatan benda tersebut V, dengan kecepatan masa bendanya adalah berapa? Oke. Sebenarnya kalau kamu ninjau pakai sigma F sama dengan tulisannya apa jadi ngaco begini. Sigma F sama dengan M kali A. Nah, ini boleh. Berarti sigma F-nya adalah cuma F doang. A-nya itu adalah di sini berarti GAB ya. VT sama dengan V0 tambah AT kan. Cuma karena V0-nya 0, berarti tinggal VT. VT-nya di sini sampai V gitu kan. T-nya ya T gitu kan. Jadi sama dengan A sama V per T. Jadi di sini M, ini V per T. Berarti buat nyari M ya tinggal pindah ruas aja. TF dibagi dengan V. Berarti jawabannya yang A. Ya. Nggak ada ambil-ambil angka 2 dan segala macamnya. Itu untuk 5. Kemudian lanjut lagi di bab di soal selanjutnya 4 itu nomor 9. Di sini tuh ada bab yang torsinya ya. Mungkin saya akan bikin video terpisah buat teorinya sendiri. Habis itu soalnya juga tersendiri. Jadi ada banyak nanti videonya ya. Materinya doang. Habis itu pengertian soal. Biar agak banyak juga karena torsi lumayan apa fenomenanya enak sih buat maksudnya kelihatan lah ya. Jadi sayang aja kalau langsung ngejain soal kalian tanpa tahu basicnya gitu ya. Soalnya di kemarin juga UTBK yang 2000 tahun 2019 ada juga sih mainin torsi dia. Oke, selanjutnya sebuah gaya konstan bekerja pada suatu masa M1. Kemudian masa M2 ditambahkan pada masa tadi sehingga percepatannya berkurang jadi 1/5 kali percepatan. Logis ya, karena lebih berat kan. Dengan menganggap gaya, nah karena gayanya juga nggak berubah. Maka nilai ponding M1 sama M2-nya berapa? Oke, yang pasti kalau mau nembak ya jangan jangan bisa juga sih satu ya. Oke, jadi di sini ceritanya adalah asalnya kan si M1 dikasih F, dia bergerak dengan kecepatan A misalkan. Berarti kan F sama dengan M kali A. Ini kejadian yang pertama. Kejadian yang kedua, jadi gabung nih, ada si M1, kemudian nongol si M2 di sini. Berarti kan F-nya sama tuh. Cuman kan M-nya jadi M1 tambah M2 dong, ya enggak? Dikali dengan A. Nah, berarti perbandingan M1 banding M2-nya adalah si A-nya juga A2 ya berarti ya. Jadi di sini F-nya tetap, jadi di sini F terus M1 tambah M2, A-nya diganti jadi 1/5 A gitu kan. Nah, ini karena sama-sama F, jadi persamaan yang satu sama yang persamaan kejadian yang kedua sama tuh. Jadi saya samain ini sama ini. Artinya ini M1 berarti ya. M1 kali si A sama dengan M1 ditambah dengan M2 dikali dengan 1/5. Artinya A-nya bisa coret. 5-nya pindah ke sebelah kiri. Jadi 5M1 kan. Ini M1 tambah M2. Kemudian M1 ini ngumpul di sebelah kiri jadi 4M1, 5 dikurangi 1 kan. Nah, karena pertanyaannya adalah M1 dibagi M2, M2-nya pindah ke kiri, berarti di sini di suku kanannya nggak ada apa-apa, berarti 1, 4-nya turun yang ini. Jadi jawabannya adalah 1/4. Nah, itu untuk nomor 9. Silakan di pause terus dipahami, diresapi, dinikmati.
Oke, kan saya lanjutkan lagi. Nomor berapa lagi ya? Di bab 4 ini. Oke, nomor 11 dan 12. Nomor 11. Benda dengan massa 2 kilogram dalam keadaan diam. Tunggu, saya nggak ada lagunya. Bukan di post ya. Benda dengan massa 2 kilogram dalam keadaan diam mendapat gaya F 28I min 4 TJ Newton gitu kan. Waktu yang dibutuhkan agar benda mencapai laju kecepatan 5. Oke, berarti V-nya ini gitu lah ya. Nah, karena bentuknya vektor, ini dalam bentuk T ya. Oke, kan F itu sama dengan M kali A. Berarti A sama dengan F per M ya. F dibagi M. Kalau F-nya bentuknya fungsi ya berarti 8I dikurangi 4T J gitu kan. Dibagi dengan M-nya 2, nah itu adalah si A. Berarti di sini 4I. Baik. 4I kemudian dikurangi dengan 2T. Ini adalah si A. Nah, jangan lupa. A, biar dia jadi kecepatan, biar dia jadi laju, itu adalah integral naiknya. Di bab pertama kita udah belajar. Sehingga ini, jadi buat jadi V-nya ini diintegrali nih. Ntar muncul 4TI, kemudian minus T kuadrat ya. 2 dibagi 2, ya, satu itu deh, 2 dibagi 2 terus T kuadrat. Berarti V, persamaan V-nya adalah 4TI dikurangi T kuadrat J. Nah, si V-nya pengennya 15. Tapi gimana nih, masih ada I, ada J. Ya, kalau pengen, apa namanya, V nilainya doang, berarti di persamaan vektor, jumlah vektor, penjumlahan vektor. Jadi ntar 15 itu sama dengan akar dari 4T dikuadratin ditambah dengan minus T dikuadratin. Ya sama aja lah, kayak T kuadrat lah ya. Sorry. Ini bukan 4T kuadrat ya, tapi 4T dikuadratin ya. Nah, berarti biar ngilangin akar yang ini harus dikuadratin dong. Jadi 15 kuadrat alias saya tulis dulu 15 kuadrat sama dengan 4T kuadrat. Jadi 16T kuadrat dong. 16T kuadrat tambah T kuadrat ya. 17T kuadrat tuh nggak ada jawabannya ya. Apa ada yang salah ya? 4, 2 dikurangi 2. Berarti kan ini jadi 16T kuadrat ditambah dengan T kuadrat. Berarti 17T kuadrat. Ini 15 kuadrat. Berarti 15 kali 15 dibagi 17 itu T kuadrat. Ini enggak, tapi angkanya jelek banget. Coba saya pakai kalkulator ya. Siapa tahu sebenarnya ini dibuletin. 3,6. Iya. Jadi T-nya itu setelah dihitung ya. 3,638. Ini saya ingat saya ini soal simak deh. Ya kalau kayak gini jawab yang B lah. Oh ini 4T kuadrat. Wah.
Saya ada salah ternyata. Coba ya. Berarti bukan bukan segini. Kalau kayak gitu, wah, ada kemungkinan saya ada jawabannya. Iya kan dibagi dua ya. Kenapa? Iya iya iya, benar benar benar. Tahu kan? Kalau nggak ada jawabannya tuh kadang-kadang bikin galau tau. Udah capek-capek terus gak ada jawabannya. Nggak pas gitu angkanya. Oke, ini untuk nomor 11. Tapi konsepnya kayak gitu ya. Oke, itu untuk nomor 11. Silahkan di sok ditulis dulu di post. Nah, eh, selanjutnya nomor 12. Sebuah gaya yang besarnya berubah sebagai fungsi F-nya kayak gitu. 5 kilogram selama 3 detik. Kemudian dari awalnya diam. Berapakah kecepatan akhirnya? Ini sama kayak tadi. Selama T. Berapakah kecepatan akhirnya? Atau saya agak-agak ini ya. Jadi kan F sama dengan 50 min 2T. Dan ini sama dengan MA ya. M kali A. 50 min 2T. Berarti buat A-nya adalah tinggal A dibagi M. F dibagi M. Berarti 50 min 2T kamu bagi dengan M-nya adalah 5. Berarti 10 min 0,2 per 5 ya sebenarnya. 0,4 T lah. Saya bikin desimal. Biar jadi V berarti integralin. Jadi ntar di sini 10T dikurangi 0,4 dibagi 2 ini T kuadrat. Nah, kemudian kamu masukin T-nya 3 gitu kan. Berarti di sini 30 dikurangi 0,4 per 2, 3 kali 3. Berarti 30 dikurangi 9 kali 0,4, 3,6 dibagi 2, 1,8. Berarti 28,2 ya. Nah, berarti jawabannya yang B. Oke, itu untuk nomor 12-nya. Silakan dicatat, di post aja kalau misalnya butuh waktu yang lama buat memahami. Oke, setelah itu kita masih ada nggak ya? Bab 4. Oh, masih ada. Ini terakhir. Nanti yang torsinya saya bikin materinya dulu, habis itu kita bahas soal di video yang beda ya. Oke. Untuk nomor, kayaknya harus kita perbesar deh, biar kelihatan pembagian. Nah, nomor 13 balok masing-masing kayak gini lah ya. Ini ada M1, ada M nih, M juga bergerak ke kiri. Oke, berarti ini ke sini, ini ke sini. Dan pertanyaannya adalah berapakah T-nya? Oke. Di sini pasti ada sin theta 1 sama theta 2 sih. Theta 1 sama theta 2 nggak harus sih. Kita nggak bisa nebak juga ya. Kayaknya sih MG-nya plus 2 MG. Enggak deh ya. Wah, MG ya. Nggak bisa nih. Soalnya jawabannya mirip-mirip juga. Oke, kita gambar gaya-gayanya dulu. Jadi di sini kalau udah ada gambar tuh, ada gambar benda tuh berarti gaya-gayanya kamu harus ini. Ini benda satu, ini benda dua lah ya. Ini si W. Nah, yang ke sini itu adalah W sin ya. Jadi ini W sin theta 1, 2 berarti. Terus yang ini ke sini berarti ini W sin theta 1. Nah, sigma F sama dengan M kali A. Tegangan tali itu dia kalau pas ninjau yang totalnya, M-nya M total, itu diabaikan ya, karena saling ngilangin kan. Oke, jadi kita cari A-nya dulu. Nah, untuk isi sigma F-nya adalah, kamu lihat, gaya-gayanya ada ini, sama ini. Nah, yang si W sin theta 1 positif, karena searah gayanya, searah geraknya. Sedangkan si W sin theta 2-nya negatif. Jadi ntar isinya adalah W1.
W sin theta 1 dikurangi W sin theta 2. Sama dengan M total, berarti M1 tambah M2 dikali dengan A. Nah, si ini W-nya kalau dibongkar, berarti M, oh ini sama-sama M ya. M sin MG ya, MG sin theta 1 dikurangi MG sin theta 2. Yang ini karena sama-sama M, jadi 2M. Nah, M-nya kayaknya bisa dicoret. Terus G-nya dikeluarin, berarti ini sin theta 1 dikurangi sin theta 2 sama dengan 2A. Berarti A-nya tinggal dibagi 2 lah gitu ya. Kita 2-nya pindahin ke sebelah kiri aja. Nah, tulisan saya makin jelek aja ini. Udah nggak responsif apa ini ya. Nah, saya mau mindahin angka 2. Nah, jadi saya langsungin 2 di sini ya. Oke. Nah, sekarang buat nyari T, kamu misalkan nyomot yang gambar ini ya. Nah, ini gambar yang ini. Jadi nanti si T-nya ke atas sini. Berarti sigma F sama dengan si M1 kali A. M1 isinya M. A-nya adalah ini. Jadi ntar G sin theta 1 dikurangi G sin theta 2. Terus per 2 ya. Dua-duanya per 2. Kayaknya lebih enak dipecah deh. Soalnya bakalan pindah ruas. Sigma F-nya berarti isinya adalah W sin theta. Nah, ini dikasih kurung berarti. W sin theta positif, T-nya negatif. Jadi di sini M1 kali G sin theta 1 tentunya. Terus dikurangi T sama dengan M1 kali G. A-nya itu ya. Oke, karena di sini tidak akan cukup, jadi saya pindahin. Nah, berarti buat nyari T, semuanya pindah ke sebelah kiri aja lah ya. Jadi di sini ntar M1 G sin theta 1 sin theta 1 terus yang ini kali silang, kali pelangi ya, jangan lupa. Terus pindah ruasin, jadi ntar dikurangi M terus G per 2 sin theta 1. Jadi minus ya, ini plus, plus pindah ke kiri jadi minus. Yang ini jadi plus, yang si theta 2-nya. Jadi M G per 2 sin theta 2. Dan itu sama dengan T. Jadi di sini ada 1 dikurangi setengah, jadi hasilnya setengah. Jadi ntar M1G sin theta 1 per 2 ditambah MG per 2 sin theta 2. Itu sama dengan T. Nah, berarti cari tuh jawaban yang mirip-mirip. Berarti MG dibagi 2, ya berarti yang setengah ya. Jadi setengah MG-nya keluar, setengah MG-nya keluar. Terus tambahin tuh sin theta 1 ditambah dengan sin theta 2. Berarti jawabannya yang B. Jadi dijumlah ya tetanya ya. Kayaknya saya bakalan selisih ya. Selisih itu si A-nya ya. Tapi kalau buat T-nya ternyata jumlah. Oke. Itu untuk nomor berapa tadi? Nomor inilah ya. Oh, 13. Ya, silakan di-post terus dicatat dan diresap di pengerjaannya. Selanjutnya saya bahas nomor 14. Nah, ini terakhir di bab 4 yang akan saya bahas. Nanti yang torsinya akan saya bikin video tersendiri ya, buat materinya doang. Habis itu soal-soal latihannya. Nah, di sini 14, gaya F sebesar 12 Newton bekerja pada M1, percepatan M1-nya 8. Jadi F sama dengan MA kan. Nah, berarti kejadian yang pertama itu gaya 12, M1, A-nya 8. Kalau yang kedua, F bekerja pada benda bermassa M2. Nah, F-nya sama-sama 12 berarti ya. Berarti ini 12 juga. M2, cuman percepatannya 2. Pertanyaannya adalah M1 tambah M2. Sekarang kalau massanya M1 sama M2,
ini A-nya berapa gitu ya. A-nya berapa? Oh, kemudian M1 sama M2-nya berapa? Dari si satu kita bakalan dapet M1 itu 12 dibagi 8. Berarti 1,5 ya. Kalau yang dari sini kita bakalan dapat M2-nya adalah 12 dibagi 2, berarti 6. Berarti kalau kayak gitu F sama dengan M1. Nah, di sini kan digabung tuh ceritanya. Kali A-nya berapa kan pertanyaannya kan gitu. F-nya 12, M1-nya 1,5 tambah M2-nya 6 kali A. Berarti kan 12 dibagi sama 1,5 tambah 6 kan? 7,5. Itu A-nya. Berarti 12 dibagi 7,5 1 komaan lah ya. 1,6. Nah, ini kalkulator aja lah. Nggak mungkin 0,2 sih kayaknya. 12 dibagi 1,7. 7,5. 1,6 betul. Jadi jawabannya adalah 1,6. Ini jawabannya yang B. Oke, itu untuk materi di bab 4. Nanti yang torsinya saya akan bikin tulis saya. Saya akhiri buat video ini.